Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Permatasari dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana dasar untuk pembuatan proposal skripsi pada mata kuliah karya tulis ilmiah. Adapun judul penelitian yang saya ambil yaitu Analisis Beban Kerja dan Jumlah Kebutuhan Pegawai Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Latar belakang masalah. Menjalankan tuntutan tugas merupakan salah satu bagian dari aspek beban kerja. Jika kemampuan pegawai lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul perasaan bosan dalam bekerja. Sebaliknya, jika kemampuan pegawai lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang berlebih. Adanya penerapan beban kerja membuat karyawan dituntut untuk mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki. Beban kerja yang kurang maupun berlebih menjadi faktor yang penting. Ini dikarenakan berkaitan erat dengan produktivitas suatu organisasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten untuk melaksanakan tugas dengan baik. Demi terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten tersebut, dibutuhkan perencanaan sumber daya manusia melalui analisis beban kerja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1.2, analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Sedangkan menurut Gopher dan Donchin dalam Paramita Dewi tahun 2017 halaman 3378 mengartikan beban kerja sebagai suatu konsep yang timbul akibat adanya keterbatasan dalam memproses informasi. Saat menghadapi suatu tugas, individu diharapkan dapat menyelesaikan tugas tersebut pada suatu tingkat tertentu. Oleh karena itu, sumber daya manusia memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi dengan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Apabila pegawai memiliki hambatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, maka terdapat kesenjangan antara tingkat kemampuan yang diharapkan dengan tingkat kapasitas yang dimiliki. Kondisi seperti ini bisa disebabkan karena beban kerja pegawai. Beban kerja tinggi akan berdampak terjadinya inefisiensi kerja, sedangkan beban kerja rendah berarti kelebihan tenaga kerja. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 56 Ayat 1, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Adapun manfaat dari analisis beban kerja diantaranya sebagai dasar untuk merencanakan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, sehingga tidak ada yang kekurangan pekerjaan atau yang berlebihan. Dan juga sebagai dasar untuk menentukan keseimbangan pembagian kerja antar unit atau bagian yang ada dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Selanjutnya, ada batasan masalah. Sesuai dengan judul penelitian kali ini, yaitu Analisis Beban Kerja dan Jumlah Kebutuhan Pegawai Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, penelitian tersebut terfokus kepada sumber daya maupun data yang berkaitan dengan beban kerja pegawai di Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ruang lingkup tersebut juga menerangkan bahwa batasan penelitian ini hanya meliputi salah satu bidang yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.
Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dibuat sebagai acuan dalam merumuskan permasalahan penelitian ke dalam struktur yang lebih jelas. Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana analisis beban kerja pegawai seksi pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kedua, bagaimana analisis kebutuhan pegawai seksi pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum. Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang jelas mengenai analisis beban kerja dan jumlah kebutuhan pegawai seksi pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan secara khusus dilaksanakannya penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai 1. Analisis beban kerja seksi pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kedua, analisis kebutuhan pegawai seksi pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian kali ini diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian mengenai analisis beban kerja dan jumlah kebutuhan pegawai seksi pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat pengembangan keilmuan di bidang administrasi pendidikan, khususnya mengenai manajemen sumber daya manusia, yang di dalamnya mengkaji tentang beban kerja yang serta kaitannya dengan menentukan jumlah kebutuhan pegawai. Yang kedua, ada manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menganalisis beban kerja pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya seksi pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, ada asumsi atau anggapan dasar dalam penelitian. Beban kerja yang berlebih mengakibatkan jam kerja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti yang terlihat di seksi pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat saat melakukan internship manajemen pendidikan, bahwa tidak jarang para pegawai pulang tidak tepat waktu pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, melainkan selalu melebihi batas jam pulang kantor tersebut. Hal itu menjadi permasalahan dasar dalam penelitian ini. Selanjutnya, ada teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan rumus jumlah kebutuhan pegawai atau pejabat sama dengan jumlah beban kerja jabatan dibagi jam kerja efektif per tahun. Dengan keterangan, jumlah kebutuhan pegawai yaitu total kebutuhan pegawai per jabatan, jumlah beban kerja jabatan yaitu total besaran pekerjaan yang harus dipakai oleh suatu jabatan atau unit organisasi, dan merupakan jumlah hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Jam kerja efektif per tahun yaitu jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi atau menjalankan tugas per tahun. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan perhitungan beban kerja workload analysis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan rumus jumlah beban kerja jabatan sama dengan volume kerja dikali norma waktu, dengan keterangan jumlah beban kerja jabatan yaitu total besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi. Volume kerja yaitu sekumpulan tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 1 tahun.
Norma waktu yaitu waktu yang wajar dan nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya ada kerangka pikir penelitian. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu yang pertama ada input. Inputnya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua ada Keputusan Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Yang keempat ada hasil analisis jabatan, dan yang terakhir ada informasi analisis beban kerja pegawai. Sedangkan prosesnya yaitu perhitungan analisis beban kerja dengan metode workload analysis. Sedangkan outputnya analisis beban kerja dan formasi pegawai. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada metode dan pendekatan. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini akan menggambarkan jumlah kebutuhan pegawai, seksi pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dengan metode deskriptif, peneliti menggambarkan gejala, peristiwa, atau permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, ada teknik penggalian data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur, studi dokumentasi, dan triangulasi dalam upaya pengumpulan data di lapangan. Teknik observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Yang kedua, ada teknik wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-struktur, di mana interview membuat garis pokok pernyataan yang akan diajukan, namun dalam pelaksanaannya, peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas. Pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan, dan pemilihan kata-kata juga tidak baku, tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Yang ketiga ada teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Yang keempat, ada teknik triangulasi. Dalam pengumpulan Yang keempat, ada teknik triangulasi. Dalam pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru, yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Selanjutnya ada prosedur pengolahan data. Proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Nasution dalam Sugiono tahun 2012 halaman 89, di mana analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Selanjutnya ada responden dalam penelitian kualitatif ini, yaitu responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya ada kisi-kisi penelitian. Yang pertama, fokus penelitiannya yaitu analisis beban kerja pada Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jenis datanya, uraian tugas, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi dokumentasi dan wawancara. Jenis data yang kedua, waktu penyelesaian dengan teknik pengumpulan data wawancara. Yang ketiga, jam kerja efektif dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Yang keempat, besaran allowance dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Dan kelima yaitu volume kerja dengan teknik pengumpulan data observasi. Fokus penelitian yang kedua yaitu kebutuhan pegawai pada Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jenis datanya, jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik studi dokumentasi. Sumbernya yaitu Seksi Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, daftar rujukan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.